Ya kalau memang kemudian di MK-nya yang disetujui untuk wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau DPP menyampaikan seperti itu ya kita lakukan. Uang itu kan dimungkinkan Mas Gibran bisa menjadi cawapresnya Ganjar. Kalau sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Dari video yang kita tampilkan tadi, tentunya kita akan sedikit tahu. Tentunya kita akan bisa menentukan kenapa narasi tentang pelanggaran masalah di MK, kemudian narasi kecurangan, kemudian narasi negatif yang lainnya itu diungkapkan oleh PDIP sampai sekarang dan sampai detik ini, dan narasi itu pun semakin di-up-kan dan digunakan sebagai sebuah alat untuk mendiskreditkan pasangan yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah kita bisa bertanya, apakah mereka membahas masalah hukum di MK dengan kita melihat video tadi? Apakah itu membicarakan masalah keadilan, masalah penegakan hukum? Tentunya kita bisa membahas ini ya. Apakah narasi tentang kecurangan yang selama ini dan sampai detik ini digaung-gaungkan oleh PDIP dan kroni-kroninya yang disebarluaskan oleh para buzzernya itu adalah demi untuk menegakkan keadilan biar pemilu di tahun 2024 nanti tidak terjadi kecurangan? Kita bisa juga menjawab terkait masalah ini dari video yang sudah ada tersebut. Dan ya kita tidak usah berpikir munafik ke depannya ya, bahwa pemilu tahun 2024 ini diikuti oleh 3 pasang capres dan cawapres, dan tentunya mereka sekarang sedang berusaha untuk mendiskreditkan satu sama lain. Tentunya siapa yang paling getol mendiskreditkan itu adalah orang yang sekarang merasa paling tertekan, merasa dia ini dirugikan. Ya. Tentu tidak mungkin orang yang sekarang ini merasa diuntungkan, dirugikan, itu mereka akan diam, mereka tidak berkuar-kuar masalah keadilan, masalah hukum di MK, masalah kecurangan tersebut. Tentunya mereka sekarang bukan berbicara masalah keadilan, bukan berbicara masalah hukum, bukan berbicara masalah kecurangan-kecurangan, tetapi berbicara masalah mereka ini takut kalah atau tidak, mereka ini diuntungkan atau tidak. Itulah sebenarnya yang terjadi. Sehingga kenapa ada video yang saya tampilkan itu adalah video bulan Agustus kemarin di saat sidang MK sedang bergulir dan atau mau disidangkan, dan kemudian saat itu dari PDIP masih merasa bahwa memberikan pernyataan ketika nanti sidang MK itu menyetujui masalah usia ya, batas cawapres dan capres dan cawapres, maka PDIP akan mengusung Gibran sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Tentunya ini sebuah jawaban yang telak bahwa sebenarnya PDIP ini berbicara masalah tentang di MK, masalah keadilan di MK, masalah hukum di MK itu bukan tentang dia atau PDIP ini membahas masalah keadilan, tapi membahas masalah karena PDIP sekarang sedang rugi. Rugi kenapa? Karena orang yang selama ini ya idam-idamkan lah seperti itu ya. Ibarat seorang pacar, sekarang pacarnya sudah lari, dan berbagai cara apapun maka aib-aibnya itu dibicarakan, yaitu
dengan bergabungnya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Tentu ini tidak memberikan rasa enak karena akan membuat PDIP ini tidak bisa menang dan selanjutnya akan ya mungkin merasa kalah. Akhirnya sekarang masalah di MK yang dulu itu mereka setuju, kalau itu disetujui, sekarang berbalik malah dari PDIP ini menyalahkan MK, kemudian menyerang MK masalah Mahkamah Keluarga dan segalanya. Tentunya ini tidak sesuai dengan video tadi kan, ya kan? Tentunya ini tidak sesuai dengan pandangan PDIP ketika bulan Agustus kemarin saat Gibran dan Jokowi merasa masih di pihak mereka. Nah, kenapa bisa sekarang balik menyerang jadi MK itu Mahkamah Keluarga, kemudian mempermasalahkan masalah putusan itu dan tidak legowo tentang putusan ini? Karena Jokowi sekarang sepertinya akan mengalihkan dukungannya ke Prabowo, ataupun Gibran sekarang sudah berada di kubunya Prabowo. Tentunya ini bukan membahas masalah hukum di MK. Ya, kita bisa berpikir seperti itu. Kedua, masalah kecurangan yang sudah terjadi, yang katanya baliho-baliho yang ditampilkan, yang dipasang oleh kubu Ganjar Pranowo atau PDIP ini banyak yang dicopot. Sebenarnya semuanya itu sudah dicopot. Saat itu ketika ada kunjungan itu dicopot semua, tidak hanya dari PDIP saja, tetapi ya mungkin karena sedang sentimen, kemudian masalah sedikit saja itu dibesar-besarkan. Tentunya seperti itu ya. Ya, jadi orang yang tertekan itu biasanya mudah marah ya. Jadi sedikit-sedikit atau sensitif ya, sedikit-sedikit ini marah, sedikit-sedikit sensitif ya. Itu sudah biasa seperti itu ya. Sehingga banyak orang yang berbuat seperti ini karena memang mereka sedang tertekan, sedang marah, sedang merasa dirugikan, sehingga mereka akan membabi buta menyerang apapun yang di depannya. Apalagi ini Banteng ya. Kalau marah ya semuanya yang ada di depannya diseruduk gitu aja ya. Pernyataan mereka katanya kalau Banteng ketaton maka akan diseruduk di mana-mana. Itu kan menggambarkan memang seperti itu. Dan ini saya pikir kita masyarakat harus lebih tidak termakan masalah isu-isu seperti ini. Karena isu-isu seperti ini itu digaungkan hanya untuk demi kepentingan salah satu pihak. Sehingga ini bukan tentang rasionalitas kita sebagai seorang pemilih ke depannya, tapi tentang bagaimana mengambil mengobyak-abik hati kita agar hati kita itu merasa membenci seseorang seperti itu. Sehingga politik yang digunakan, politik yang ditanamkan oleh Prabowo sekarang itu adalah politik yang sesungguhnya memang seharusnya seperti itu seorang politikus itu. Tapi memang orang yang merasa dirugikan kebanyakan ya marah-marah seperti itu. Sekarang kan Prabowo lebih legowo, ya kan, lebih dewasa, tidak seperti PDIP yang semakin tua itu semakin sudut sana sudut sini karena merasa dirugikan, ya seperti itu. Sehingga ini tidak akan mendewasakan ke depannya. Dan ke depan pasti black campaign, saling menjelekkan, saling mendiskreditkan seperti ini itu semakin gencar lagi. Sehingga kita sebagai masyarakat harus kita tidak menentukan pilihan itu tergantung hati, kita salah itu, tapi tergantung rasionalitas kita, sehingga tidak sesuai hati. Kalau hati akan dipermainkan oleh permainan-permainan seperti itu, ya, kita akan diombang-ambingkan terkait masalah hal-hal yang sebenarnya bukan substantif, ya, seperti itu. Sehingga kedepannya kita akan memilih orang yang tidak benar, makanya seperti itu. Sehingga sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memilih seorang yang di situ mempunyai rasionalitas yang tinggi sehingga kita bisa berpikir rasional ke depan. Seperti itu.
silakan memilih siapa yang selama ini memang tidak terlalu keluar-keluar, maka itu adalah orang yang sekarang itu tenang hatinya, karena ya itu memang sekarang merasa ya untung ya sekarang seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.